Cara buat gugatan jadi tema kita hari ini. Kenapa Bang Ya, Parlin? masyarakat masih banyak yang tidak mengerti cara membuat gugatan. Oh Ya, gitu. Pak, saya mau tampil sendiri untuk mewakili diri saya. Saya sebagai tergugat, Bisa tapi kayak gitu. saya sebagai penggugat, Oh, karena ada hal-hal yang menurutnya, gitu ya, menurutnya hak-haknya diabaikan atau ada persoalan-persoalan perdata yang perbuatan melawan hukum atau prestasi atau ingkar janji, dia ingin tampil sendiri menjadi penggugat. hmm. Bisakah? Ternyata bisa. Oke. Ketika ingin beracara, Mm-mm. ketika ingin dia tampil mewakili dirinya sendiri di pengadilan, ketika ingin menjadi penggugat, tidak wajib hukumnya harus didampingi atau diwakili kepada advokat ataupun pengacara. Siap. Dia bisa tampil sendiri. Buat gugatan tentunya ini menjadi modal utama di dalam perihal untuk menuntut hak-haknya agar dimohonkan kepada pengadilan, agar diputuskan oleh pengadilan, agar hak-haknya bisa diambil atau hak-haknya bisa diserahkan. Hmm. Nah, anggaplah sebuah persoalan terkait dengan sengketa tanah, gitu ya, sengketa tanah. Berarti masuk perihal dalam gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Hmm. Ketika dihubungkan dengan prestasi, berarti ada terkait dengan yang dihubungkan dengan perjanjian. Ketika sengketa tanah, dia ingin mengajukan gugatan, lalu dia melihat format-format di dalam membuat gugatan, Hmm. baik yang berada di media sosial atau yang ada di Google Mm-mm. ataupun ada Di buku mungkin. template-template, buku dan Mm. lain sebagainya itu, Atau YouTube-nya Pak Parindungan. atau melalui Radio Barabas, ya kan ada memberikan edukasi tentang bagaimana tata cara membuat gugatan, Hmm. itu adalah sebagai modal utama untuk mendapatkan hak-haknya Siap. dalam mengajukan gugatan tanpa memanfaatkan jasa advokat. Berarti intinya bisa ya Bisa. membuat menyampaikan apa sih namanya, Ya, melayangkan gugatan tanpa tidak advokat. wajib, tidak wajib Hmm. dia memanfaatkan jasa advokat Mhm. untuk mengajukan gugatan. Dia tampil sendiri bisa. Hmm. Cuma ketika diwakili oleh advokat atau dia memberikan kuasa kepada advokat atau pengacara di dalam perihal pengajuan gugatan, tak 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 perlu diajarkan bagaimana advokat harus membuat gugatan. Kenapa? Pada saat pendidikan advokat, advokat sudah diajari cara membuat gugatan yang baik dan benar, Hmm. yang baik dan tepat, yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Berarti ada toh syarat di dalam mengajukan gugatan, syarat di dalam membuat gugatan, ada. Bagaimana ketika syarat-syarat itu tidak dipenuhi? Gugatan bisa tidak dapat diterima oleh pengadilan. Majelis hakim tidak menerima. Atau justru akibat dari gugatan yang tidak baik, tidak pas, tidak memenuhi syarat, gugatan bisa ditolak. Gitu. Kalau tidak dapat diterima oleh pengadilan, gugatan bisa diajukan kembali. Tapi kalau sudah ditolak, terkait dengan perihal gugatan, objek yang sama, para pihak yang sama, objek perkara yang serupa, gugatan tidak boleh diajukan kembali. Gitu. Hmm. Berarti ada poin-poin penting, ada. Bagi masyarakat yang ingin tampil sendiri, Hmm. sebagai penggugat, ingin mengajukan gugatan, membuat gugatan, ada dua syarat poin penting yang harus dipenuhi. Ya. Yang pertama adalah syarat material. Mhm. Syarat material ini wajib terpenuhi di dalam membuat gugatan. Apabila tidak terpenuhi, maka syarat material dilanggar. Gugatan bisa tidak dapat diterima oleh majelis hakim, sehingga dia harus melengkapi terhadap syarat-syarat material yang belum terpenuhi apabila gugatan tersebut tidak dapat terima. Apa saja syarat material itu? Pertama, di dalam mengajukan gugatan, di dalam membuat gugatan harus menyebutkan para pihak. Ketika para pihaknya, saya adalah sebagai penggugat. Ya. Oke, dia mengetahui tentang identitas saya karena saya adalah sebagai penggugat. Gitu kan? Atau masyarakat sebagai penggugat, pasti dia tahu tentang dirinya. Minimal dia harus memenuhi nama lengkap. Baiknya sesuai dengan identitas, NIK gitu ya. Nomor induk kepegawaiannya kan ada itu nama lengkapnya harus berdasarkan itu.
Kemudian minimal juga harus terpenuhi tempat dan tanggal lahir untuk memperkuat tentang namanya. Mhm. Namaku kan Parlindungan. Ketika sampai di Sumatera Utara, Parlindungan banyak, Betul. ribuan. Mhm. Parlindungan yang mana? Parlindungan yang kelahiran 31 Agustus 1980. Dipertegas tentang itu. Baiknya juga ketika nama Parlindungan buat saja ada bin kah atau apa. Bin Hmm. Ahmadi almarhum gitu kan. Hmm. Untuk juga menghindari nama para pihak yang dikhawatirkan dapat dipersalahkan. Gitu kan. Ya. Nah, itu. Kemudian harus disebutkan pekerjaannya apa. Oke. Ini merupakan satu identitas juga ya. Karena itu bagian Iya identitas. benar. Pekerjaannya apa? Pengacara, Pengacara, dosen, gitu kan. cover boy. Keperboy pensiun. Oh, udah pensiun. Udah Siap, siap, siap. muncul kerutan-kerutan di Oh mata iya, iya. ya. Jadi bintang film sekarang. Udah, udah nggak dipakai lagi Nggak ya. dipakai lagi. Iya, iya, iya. Setelah dari pekerjaan, sebutkan agamanya apa. Identitas juga itu ya. Ya, agamanya apa? Agar apa? Agar salah satu poinnya ketika mau diajukan gugatan, ketika disebut agamanya, majelis hakim tahu bahwasanya dia adalah beragama, misal Islam berarti akan disumpah atau ya ketika tidak penting poinnya sebenarnya ketika mau disumpah karena dia sebagai penggugat tidak akan didengarkan keterangannya dari dasar gugatan itu. Saksi yang paling harus disumpah untuk mengetahui identitas. Dia itu agamanya apa? Karena akan disumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya. Kemudian dia harus menyebutkan alamat lengkapnya. Yang tinggal saat ini ya. Kan beda tuh kadang KTP sama tinggal saat ini. Sebutkan di sana, kalau aku buat gugatan itu, tempat tinggal itu disebutkan berdasarkan identitas kependudukan, alamatnya adalah di jalan sekian. Saat ini, nah, baru dibuat baris baru, saat ini beralamat. Gitu. Jadi lebih detail lah pokoknya. Lebih detail untuk menghindari multitafsir di dalam menyebutkan alamat. Karena ini syarat material ini sangat penting poinnya. Apabila tidak terpenuhi, maka akan berdampak kepada gugatan tersebut kaburkah atau tidak sesuai dengan objek ataupun tidak sesuai dengan para pihaknya. Karena itu poin penting. Alamat tinggal ini juga sebagai penentu. Misalkan akan ada jurusita ketika diajukan gugatan tanpa advokat, maka gugatan akan diajukan secara manual. Secara manual ini apa? Nanti jurusita akan mengantarkan relas panggilan untuk menghadiri persidangan. Telah dipanggil lah begitu ya. Ketika dia sebagai tergugat sebutkan alamat lengkapnya, maka nanti jurusita akan mengantarkan relas panggilan berdasarkan alamat. Iya. Berdasarkan alamat yang disebutkan di dalam gugatan. Berarti itu poin penting. Yang kedua, alamat lengkap ini juga sebagai penentu untuk membiayai biaya perkara. Ketika alamatnya berada di Rumbai, maka ada rumus untuk pembayaran biaya gugatan. Oke, apa itu rumusnya? Berdasarkan kilometer. Nah, yang tahu tentang rumusan ini ada di bagian pelayanan terpadu satu pintunya pengadilan gitu kan. Ketika dari pengadilan ke Rumbai berapa kilo, maka akan ada estimasi biaya. Dia akan berbeda biayanya ketika dari pengadilan ke Rumbai dengan pengadilan ke rumah Jesse, ke Kulim, Haraparaya. Iya. Gitu kan, itu akan ada perbedaan biaya karena berdasarkan rumusan itu. Gitu. Lebih mahal lah intinya semakin jauh kan. Makin jauh semakin mahal. Dan kalau memanfaatkan jasa advokat dalam mengajukan gugatan, maka gunakan sistem elektronik di dalam mengajukan gugatan melalui e-court. Court gitu kan. Pengadilan court ya. Pengadilan secara elektronik, ajukan gugatan secara elektronik dan biayanya jauh lebih murah. Gak ribet tapi nanti servernya down lah, apalah ini itu. Ya, ada memang kejadian seperti itu gitu kan. Yang kedua saya juga pernah alami itu waktu saya mengajukan gugatan secara e-court itu pada malam hari. Ya sekitar pukul 20.30 itu kan. Lagi rame kali ya yang akses. Jadi kenapa kok kendala? Mungkin dimatikan. Karena kan dia ketika dia melihat kita menginput itu kan
ada staf yang memperhatikan terus ekor Mm-mm. itu. Mm-mm. Memperhatikan ekor itu, apabila ada masuk gugatan harus segera direspon. Ketika malam hari tidak direspon gitu kan berdampak kepada nanti durasi terlalu lama di dalam merespon terhadap gugatan yang diajukan. Makanya mungkin dimatikan ekornya. Pagi harinya diulang kembali. Setelah saya hubungi, saya kok bisa Oh, gagal, besok Pak ulangi kembali. berarti lebih bagusnya kita menggunakan ekor ini di pagi hari aja ya, nggak usah Baiknya pada malam-malam. saat jam-jam kerja, Oh, pada saat gitu. jam kerja, pada hari kerja, ya jangan malam hari. Saya pernah mengalami pada malam hari saya ajukan gugatan melalui ekor itu tidak Mm-mm. direspon gitu kan. Iya, iya. Nah, Berarti malam minggu nggak bisa ya? malam minggu nanti bukan pengadilan yang melihat itu, kekasih kita ya kan. Ngapa kok malam-malam ngajukan gugatan? Nah, kepentingannya selain dari biaya juga untuk demi kepentingan terhadap alamat domisili dari si tergugat. Apakah benar berdasarkan gugatan alamatnya? Ketika memang benar, maka tidak ada persoalan mengenai para pihak. Tapi apabila namanya perlindungan tapi alamatnya tidak ditemukan, Hmm. setelah jurusita mengantarkan relas panggilan untuk menghadiri persidangan, karena alamatnya tidak sesuai, maka ini bisa berdampak kepada gugatan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan alamat. Ya, gitu kan. Karena alamat ini poin penting itu. Selain menentukan biaya juga menentukan kehadiran para pihak. Ketika untung-untung perkara lain bisa nanti diputuskan tanpa hadirnya tergugat oleh majelis hakim. Tapi kalau memang tidak ditemukan, memang tidak ada di sana, tidak pernah tinggal di situ, gitu kan? Maka gugatan bisa tidak dapat diterima oleh majelis hakim. Alasan apa? Si tergugat tidak berada di tempat, memang tidak pernah tinggal di sana. Setelah surat perintah panggilan dikirim ke lurah kah atau kepala desa, gitu kan? Memang kepala desa menyatakan tidak ada warga ini tinggal di sini. Nah, itu poin pentingnya. Kemudian yang kedua, selain dari mengenai identitas para pihak, di dalam mengajukan gugatan harus ada dasar hukum di dalam mengajukan gugatan yang tertuang di dalam gugatan tersebut. Mhm. Yang di dalam gugatan tersebut tertuang mengenai dasar hukum dimuat di dalam posita, gitu ya. Apa tuh posita? Dasar-dasar gugatan, Mhm. histori-histori gugatan, Mhm. kronologis gugatan. Namanya posita. Nah, posita ini adalah dari fundamentum petendi atau posita. Nah, hukum tahu tentang Bahasanya posita. rumit ya buat kita orang awam. Ya, betul. Jadi pada saat kita mengajukan gugatan kalau tidak memuat tentang posita, Mhm. maka tiba-tiba sudah menuntut apa yang dia inginkan, maka bisa jadi gugatannya tidak dapat terima. Akibat apa? Tidak menceritakan ada dasar hukum, tidak menceritakan mengenai uraian-uraian kejadian, tidak menjelaskan tentang kronologis. Sebutkan ketika tadi persoalannya adalah sengketa tanah, dia tidak menceritakan kronologis kenapa kok bisa terjadi sengketa tanah. Hmm. Tapi dia ujuk-ujuk dalam mengajukan gugatan membuat tuntutan. Tanah ini adalah milikku, tolong diserahkan kembali dan lain sebagainya. Dibilang tanpa ada hak tergugat untuk memiliki, menguasai tanahnya. Harus ceritakan secara kronologis. Hmm. Awal mula kepemilikan, dia beli dengan siapa, kemudian harganya berapa, lalu luas tanahnya berapa, berdasarkan alasak apa, sepadannya siapa, selatan siapa, barat siapa, utara siapa. Dijelaskan di sana. Barat berapa panjangnya, sehingga total luasan berapa, berada di mana itu tanah objek perkara, misalkan di kelurahan ini, desa ini, RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi. Sedetail itu, sedetail itu. Harus dijelaskan tentang itu. Mhm. Itu kronologis. Mhm. Sampai dia memiliki, ketika dia setelah beli, apakah dia kuasai, kalau dia kuasai, apa yang bentuk penguasaannya? Apakah dia menanami, apakah dia menembok, atau memparit, atau mempatok, Hmm. atau dia menanami tanaman. Sebutkan kronologis itu. Ketika dia menyebutkan ada dia mematok, dia tunjukkan dan dia buktikan. Dia patok tanah itu. Ketika dia bilang patok, mana patok? Ketika nanti ada pemberian setempat atau sidang lapangan oleh majelis hakim dan para pihak, dan ada aparat setempat, dan saksi-saksi boleh disaksikan,
Mana yang disebutkan dalam posita? Dalil-dalil gugatannya. Bahwasanya kau telah mematok. Ini patoknya, Pak. Tandanya apa? Ada patok permanen. Mhm. Ya, kalau membuat patok ini kan jangan patok-patok biasa, harus permanen. Jangan patok lele ya. Jangan nanti sampai dia bisa ditanggal, Ditanggal. diambil. Iya, iya. Jadi Dicuri malah ya. dicuri. Yang buat permanen yang susah. Kalau dia rusak oleh orang atau diambil itu termasuk bagian dari perbuatan pidana. Gitu. Kemudian ada selanjutnya di dalam syarat material ada petitum. Mhm. Apa itu petitum? Adalah tuntutan-tuntutan terhadap dalil-dalil posita Mhm. yang diuraikan tadi. Setelah diuraikan tentang kronologis dan dasar-dasar hukum, Mhm. lalu disebutkan tuntutannya. Hmm. Otomatis tuntutan ini harus sejalan dengan positanya. Kronologinya. Berdasarkan kronologis. Ketika yang dihubungkan dalam majukan gugatan adalah perihal sengketa tanah, yang dituntut adalah terkait dengan sengketa tanah. Bukan mengenai utang piutang. Bukan mengenai di luar dari konteks apa yang ngajukan gugatan itu. Pokoknya jangan sampai nggak nyambung ya. Jangan sampai tidak sinkron. Kenapa? Apabila antara posita dan petitum tidak sejalan, maka gugatan bisa tidak dapat diterima oleh pengadilan. Pengadilan ya. Di majelis hakim. Itu poin penting. Makanya harus ahli, pintar, dan paham tentang bagaimana tata cara membuat gugatan. Di dalam posita tersebut, kan tadi ada memurai tentang kronologis-kronologis dan dasar-dasar hukum. Di dalam tuntutan, harus mengurai tuntutannya ketika tanah itu ingin dia ambil kembali, sebutkan bahwasanya terhadap objek tanah perkara sebenarnya adalah kepemilikan yang sah. Karena berdasarkan posita tadi. Tuntutannya begitu. Apabila tidak diserahkan, maka bisa jadi kan ada beban hukum yang harus ditanggung oleh si tergugat. Nah, gitu. Kemudian apa yang menjadi dasar dalam petitum? Nah, di dalam petitum tersebut, dalam tuntutan tersebut ada hal-hal yang diminta. Ya. Diminta dan agar segera diputus oleh pengadilan. Gitu kan. Kan perihal tanah. Perihal tuntutan-tuntutan yang tersebut terkait dengan tanah tersebut, itu yang dimintakan. Itu yang dimohonkan agar pengadilan memutus sesuai dengan apa yang ia tuntut. Yang penting syaratnya tidak bertentangan dengan ketika positanya adalah A, tuntutannya harus A. Tema hari ini cara buat gugatan. Jadi ada beberapa poin yang membuat Anda harus memperhatikan gugatan Anda ya, mempersiapkan gugatan Anda dengan baik ya. Tadi ada poin material, salah satunya memperhatikan identitas yang akan Anda gugat dengan baik, rinci agar tidak multitafsir dan salah ya. Ada juga tadi ada dasar gugatan. apa itu? Kemudian ada posita dan posita ya. Dan petitum ya tadi ya. Posita, kemudian ada petitum. Nah. Wah, mulai paham Jess ya. Itu nggak semua orang loh bisa memahami itu. Kan dengerin cepat tadi. Kali ya nanggapinnya Gimana kan. sih? Ya itu kalau biar orang mata cerdas-cerdas ya kan. Iya, amin. Biar nggak apa namanya? Biar harus sinkron. Iya, betul. Antara posita dan petitumnya ya. Ya, nanti kalau ada dengar kalimat-kalimat ada posita, petitum baik di televisi atau di mana itu ya terkait dengan perihal itu dia itu. Nah, kemudian tadi ketika ada syarat material tadi terkait dengan para pihak, identitas para pihak, kemudian ada posita ataupun dalil-dalil ataupun uren-uren ataupun histori di dalam mengajukan gugatan. Ya, kemudian ada petitum ataupun tuntutan-tuntutan yang ingin disampaikan di dalam mengajukan gugatan. Itu poin penting, jangan sampai kelewat. Ketika di dalam petitum ada tuntutan-tuntutan tersebut, maka itu yang dijadikan dasar untuk kita memohon permenuhan kepada pengadilan, kepada majelis hakim agar permohonannya dituntut dalam tuntutan tersebut dipenuhi. Gitu ya, itu poin penting. Kalau tidak termuat maka bisa saja hakim kan dia bersifat tidak aktif, bersifat pasif. Maka ketika tidak memuat tentang tuntutannya, maka tuntutannya belum tentu bisa terpenuhi. Maka dalam mengajukan gugatan tuntutan harus disebutkan detail. Ya, detail itu. Ketika tanah ya sebutkan tanahnya. Ini adalah milikku, gitu. Sesuai dengan identitas tanah. Siap. Kemudian ada tuntutan utama, primer. Nah, di dalam mengajukan gugatan tersebut selain dari ada petitum, ada tuntutan utama, primer. Ya, tuntutan utama, primer. Posita, petitum, primer. Nah, di dalam tuntutan primer itu adalah sebagai
dasar-dasar kita memohonkan kepada majelis hakim agar apa yang kita mintakan tersebut sesuai dengan apa yang kita mintakan. Itu tuntutan utamanya. Kalau perihalnya ada tanah, itu tuntutan utamanya tentang tanah, gitu ya. Nah, itu yang dimohonkan. Kemudian ada tuntutan tambahan. Ya. Di dalam ajukan gugatan itu sebutkan ada tuntutan tambahan. Apa tuntutan tambahan? Yang sifatnya adalah melengkapi ketika di dalam tuntutan primer tersebut belum terpenuhi. Nah, salah satunya apa? Adalah membayar biaya perkara. Biaya perkara, apakah si tergugat yang dibebankan? Ya, kemudian di dalam permohonannya juga meminta agar dalam tuntutan tersebut selain dari biaya perkara agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum ada, meski ada perbuatan-perbuatan hukum lainnya, apakah ada banding dan kasasi. Gitu. Nah, itu adalah poin terkait dengan tuntutan tambahan. Baik. Nah, selain dari tuntutan utama primer tersebut, gitu ya. Kemudian ada tuntutan pengganti. Nah, tuntutan pengganti itu adalah sebut dengan subsidiar. Nah, tadi kan primer, subsidiar. Berarti adalah tuntutan pengganti. Tuntutan pengganti tersebut adalah apabila tuntutan pengganti tuntutan utama primer ditolak pengadilan sebagai alternatif dapat dikabulkan oleh pengadilan. Nah, misalkan majelis hakim berkehendak lain, berkehendak lain di dalam perkara ini, maka di dalam tuntutan pengganti atau subsidiar tersebut dimohonkan kepada majelis hakim apabila majelis hakim berpendapat lain maka putuskanlah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Nah, gitu. Kita menguncinya di sana. Nah, itu syarat material dalam mengajukan gugatan. Siap. Nah, itu ya. Ada poin syarat materialnya itu adalah mengenai bagaimana identitas para pihak. Yang kedua adalah bagaimana di dalam mengajukan gugatan harus disebutkan posita atau dalil-dalil histori. Kemudian ada petitum, tuntutan-tuntutan. Kemudian juga ada tuntutan utama atau primer. Kemudian ada tuntutan subsidiar dan ada tuntutan tambahan dalam mengajukan gugatan itu. Masyarakat awam apakah tahu tentang ini? Belum tentu. Belum tentu. Terlampir sekalipun di dalam Google. Template hukum, buku-buku. Tetapi secara pemaknaan histori dan apa yang dimuatkan dalam segala dalil-dalil ataupun pesita, petitum, tuntutan tambahan, tuntutan primer, subsidiar, dan lainnya itu kan belum tentu. Ini pesannya apa? Serahkan saja perihal mengajukan gugatan itu tersebut kepada advokat hukum Anda, kepada pengacara. Mereka yang lebih tahu. Kenapa? Karena mereka yang memahami itu. Di dalam membuat gugatan, pada saat pendidikan advokat sudah dilatih. Pada saat ujian profesi advokat, soalnya adalah cara membuat gugatan terhadap sebuah peristiwa hukum. Membuat surat kuasa, itu soal. Kalau tidak pintar membuat surat kuasa khusus dan tidak pintar membuat gugatan, umumnya tidak lulus ujian profesi advokat. Iya. Maka itu poin penting. Makanya kalau mengajukan gugatan ya serahkan kepada ahlinya. Siap. Nah, seperti kita ilustrasikan dulu bahwasanya apabila di dalam melakukan tindakan medis dilakukan oleh sarjana hukum, seorang pengacara, tidak berdasarkan keahliannya, walaupun dia mampu menyuntik orang. Mampu mempelajari dari YouTube misalnya ya. Mempelajari YouTube dan lain sebagainya. Tetap aja. Melakukan tes urin. Tes urin kan tinggal celupkan. Apa itu? Itunya. Kayak macam tes pack gitu kan. Iya. Dimasukin ke dalam urin kita kan. Urin, lalu kertas kan terlihat. Kan biasanya. Ketika terlihat ada tanda merah 2. Merah 1, positif. Merah 2 tidak positif. Kan gampang. Tidak sekolah pun bisa. Tetapi yang harus menentukan terkait dengan positif dan tidak positifnya harus seorang yang berdasarkan keahliannya. Maka kalau tes urin dilakukan oleh orang yang tidak berdasarkan keahlian dan secara kompetensi dia tidak memiliki kewenangan untuk itu, apapun putusan, apapun pernyataan, apapun penetapan terkait dengan hasil tes urin berdasarkan orang yang berhak untuk menetapkan itu dinyatakan tidak sah menurutku. Berdasarkan keahliannya saja. Iya. Walaupun gampang dalam menganalisa.
Tetap Seperti saja gitu. harus orang yang ini ya, kredibel ya. Ya, tes urin nih Mm-mm. pada saat sebuah penggerebekan kos-kosan Mm-mm. dilakukan oleh RT misal gitu. Mm-mm. Positif, kau narkoba kau nih begini, menjudge dia sebagai pemakaian narkoba. Belum tentu kan dia mungkin habis mengkonsumsi obat-obat. Mm-mm. Obat-obat sebagai mungkin media untuk penyembuhan dirinya. Mm-mm. Kan ada obat-obat yang kadang kalau dites urin dia berdampak kepada Positif. Padahal positif sebenarnya gitu kan. bukan narkoba juga ya. Padahal bukan narkoba. Mm. Apakah obat Kuat misalnya. tidur atau obat penenang yang merupakan dari hasil resep dokter gitu kan. Yang dosis-dosis tinggi kan harus ada berdasarkan resep dokter gitu kan. Betul. Nah, itu syarat material. Kemudian Ya. ada syarat formil. Apalagi nih syarat Syarat formil? formil ini bisa sampai G, A, B, C, D, Banyak ya? E, F, G. Ya, sampai G itu. Mm-mm. Ini yang harus dimiliki oleh ilmuwan pengacara gitu ya. Pengacara harus memiliki ilmu ini. Mm-mm. Nah, Formil. ilmu pengacaranya bukan hanya pintar ngobrol aja, pintar ngomong, bisa berpendapat, menangkis dan lain sebagainya. Tetapi dia harus memiliki ilmu-ilmu di dalam mengajukan gugatan. Harus memahami syarat material dan syarat formil. Syarat material tadi kita sudah jelaskan. Syarat formil di dalam mengajukan gugatan itu harus terpenuhi mengenai syarat-syarat ini. Apabila dia tidak memahami tentang ilmu ini, maka bisa saja toh dia tidak memahami terhadap bagaimana gugatan bisa diterima, bagaimana gugatan bisa tidak dapat terima dan lain sebagainya. Nah, syarat formil ini adalah ketika di dalam mengajukan gugatan jangan bertentangan dengan kewenangan pengadilan, kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apabila terhadap duduk perkaranya berada di Pekanbaru, misalkan perjanjian juga ada berada di Pekanbaru, para pihaknya di Pekanbaru, jangan diajukan gugatan di Pengadilan Sumatera Utara. Jangan ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sumatera Barat. Kenapa? Karena secara kewenangan tidak ada pengadilan tersebut untuk mengadili. Atau perkaranya adalah perbuatan melawan hukum atau wan prestasi secara keperdataan, tapi diajukan gugatannya melalui peradilan agama. Tidak ada kewenangan peradilan agama untuk mengadili itu. Secara kewenangan, kompetensi absolut dan relatifnya tidak ada. Jangan salah-salah dalam mengajukan gugatan itu. Itu harus dipahami kewenangan Kemana harus pengadilan. kita ajukan ya? Iya. Kewenangan pengadilannya yang mana nih? Nah, lalu bagaimana ketika para pihaknya ada di Bangkinang tapi objek perkaranya ada di Pekanbaru? Itu kan harus bisa memahami tentang situasi itu. Perjanjiannya ada di Pekanbaru, para pihaknya ada di Bangkinang, satu di Sumbar, satu di Kita Papua. ngajuinnya gugatannya Bagaimana kemana? cara mengajukan gugatan itu? Ilmunya kan ada tentang itu. Ya berdasarkan di mana perjanjian dilangsungkan. Lalu dibaca lagi perjanjiannya, apakah ada menyebut bahwasanya bagaimana cara penyelesaian perselisihan, apakah diselesaikan di Pengadilan Negeri Pekanbaru atau arbitrase. Nah, di situ ketentuannya memuat. Berarti balik ke ini perjanjian ya? Tapi kalau dalam perjanjian tidak memuat, otomatis kan di mana perjanjian itu dibuat, dilaksanakan dan menjadi objek perjanjiannya di mana? Apakah di Pekanbaru? Mau dimanapun sekalipun para pihaknya berada di Pekanbaru, kewenangan pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mengadili itu. Kemudian jangan error in persona. Apa itu? Nah, ini kan syarat formilnya. Error in persona itu jangan salah orang dalam mengajukan gugatan. Ketika di dalam penentuannya para pihaknya adalah aku sebagai penggugat, tergugatnya adalah sebagai Jesse di dalam sebuah perkara sengketa tanah, gitu kan? Jangan dia gugat si Gega, yang Gega secara kewenangan, secara peran, secara fungsi, secara penentuan para pihak dia tidak termasuk bagian itu, gitu kan? Berarti salah orang dalam mengajukan gugatan. Ketika para pihaknya adalah Jesse lalu aku gugat Gega, berarti error in persona, salah orang di dalam mengajukan gugatan. Sementara yang menguasai tanahku adalah Jesse. Tapi yang digugat malah Gega. Malah gugat Gega, apa hubungan sama Gega? Dan yang konyolnya lagi, Jesse nggak aku gugat. Sebagai penentu para pihaknya kan harusnya Jesse, karena Jesse menyerobot tanahku misalnya gitu ya. Gega yang gugat apa nih gitu kan? Error in persona, salah orang dalam mengajukan gugatan. 3, jangan sampai dalam mengajukan gugatan tersebut kabur. Obsculiber. Ya, kabur itu. Jadi harus jelas antara para pihak, harus jelas di mana penentuan objek perkara, harus jelas bagaimana antara posita dan petitum. Jangan antara posita tadi yang kita jelaskan, bagaimana histori-histori kronologis uraian itu
tidak sesuai dengan apa petitumnya, apa yang dituntutkannya, apa yang dia mintakan kepada hakim, apa yang Ya. dimintakan pada pengadilan untuk disesuaikan dengan posita atau dalil-dalil tersebut. Apabila tidak kesesuaian, maka nanti gugatan bisa dinilai kabur. Lagi-lagi ini nanti pengacara pihak lawan tergugat membaca gugatan seperti ini kan, maka di dalam eksepsi diajukan gugatan kabur. Dimohonkan kepada majelis hakim agar dibuat putusan selah, diselenggarakan putusan selah, dibacakan putusan selah bahwasanya terdapat gugatan yang kabur. Jadi harus mengerti itu. Siap. Dan jangan perkara tersebut nebis in idem. Apa lagi itu? Nebis in idem adalah perkara yang pernah diadili dengan para pihak yang sama terhadap objek perkara yang sama yang pernah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Itu nebis in idem. Ketika itu diajukan kembali terhadap perkara yang serupa, para pihak yang serupa terhadap objek perkara yang serupa dan telah diputuskan oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap, inkrah, tidak ya? ada upaya apapun, inkrah, gitu ya, maka gugatannya bisa ditolak. Kalau dia mengajukan kembali, orang pernah diputus kok, gitu. Ini harus disampaikan. Lagi-lagi pihak pengacara tergugat harus memahami situasi cerita ini. Kalau tidak ya ketika kita tidak sanggah, kita tidak tangkis, kita tidak masukkan dalam eksepsi, ya pengadilan terus berjalan. Kalau sudah ada nebis in idem, sampaikan. Itu biasanya trackingnya di mana tuh? Ada catatannya kah atau yang bisa kan kita otomatis akses? tergugat menjadi para pihak lagi dalam gugatan. Ketika aku menang dan nebis in idem telah berkekuatan hukum tetap putusannya. Ketika aku menang lalu kan aku digugat lagi oleh si penggugat. Otomatis kan aku menceritakan kepada pengacaraku, perkara ini pernah disidangkan Pak, dulu sudah punya putusannya yang berkekuatan hukum tetap, mana putusannya ini, dan terhadap objek perkara yang sama, terhadap para pihak yang sama dan lain sebagainya. Beda hal ketika objeknya berbeda, para pihaknya berbeda, objek perkaranya yang berbeda, itu bisa ajukan kembali. Atau orangnya sama tapi objek perkara yang berbeda boleh. Tapi kalau semuanya sama ya? Semuanya sama jangan. Nebis in idem langsung tolak. Kemudian jangan terlalu dini juga di dalam mengajukan gugatan tersebut. Ketika di dalam perjanjian menyatakan perjanjian tersebut apabila terdapat perselisihan mengenai pendapat, mengenai hubungan hukum yang tidak sejalan, tidak pelaksanaan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan, kan poin pertamanya adalah diselenggarakan dulu musyawarah untuk mufakat, jangan langsung ke pengadilan, gitu. Pengadilan adalah jalan tempuh yang paling terakhir untuk melakukan upaya hukum itu. Sebelum dilakukan musyawarah, dia sudah mengajukan gugatan. Berarti gugatan tersebut terlalu prematur, terlalu dini untuk diajukan gugatan, bisa ditolak itu gugatannya. Selesaikan dulu secara musyawarah. Nah, itu yang disebut jangan gugatan prematur, terlalu dini. Jangan terlalu awal untuk diajukan gugatan sebelum penyelesaiannya terlalu diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Kemudian apabila perkara tersebut di dalam proses persidangan sedang ditangani oleh pengadilan lain atau sedang ditangani oleh pengadilan yang serupa, jangan ajukan gugatan kembali. Harus segera diputuskan terlebih dahulu. Putusannya apa? Bisa jadi toh mencabut. Cabut aja gugatannya agar bisa membuat gugatan mungkin lebih sempurna. Perkaranya yang diajukan objek perkara para pihak yang sama sedang disidangkan, sedang diadili di pengadilan A. Tanpa dia mencabut, tanpa belum ada putusan dan lain sebagainya, dia ngajukan kembali dengan pengacara lain gitu kan, atau dia menggunakan manfaat advokat lain untuk ngajukan gugatan. Nah, itu gugatan tersebut tidak boleh diajukan dan itu bertentangan dengan syarat formal dalam mengajukan gugatan. Nah, itu poin penting, syarat formal. Luar biasa. Terima kasih Bang Parlin. Nah, rekamannya kan ketika Barabas nanti sudah merekam nih. Iya. Nanti kan ada tata caranya udah dibuat secara sistematis kan. Nah, ini nilai edukasi. Nah, ini berbobot. Silakan tonton ulang di YouTube kami bisa ya. Tonton, disimpan. Nanti ketika mengajukan gugatan, referensinya ini saja. Ketika ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh ditanyakan kepada Anda saat talk show ini berlangsung juga ya. Oh ya, tadi ada pertanyaan juga belum dijawab. Ketika si yang mau digugat ada di luar negeri ini. Ya, ketika si tergugat berada di luar negeri, ketika objek perkaranya berada di Pekanbaru, perjanjiannya berada di Pekanbaru, si penggugat bisa memohonkan kepada
Kementerian Luar Negeri di mana tempat ia berdomisili untuk diserahkan. Rilasnya, gugatannya, nanti diserahkan dan dibacakan. Itu runutannya ya kurang lebih sepengetahuan saya itu ya kurang lebih 6 bulan. Lama ya. Nah, kalau misalkan ada gugatan di Pekanbaru, tergugatnya berada di luar provinsi, ya itu idealnya 1 bulan, ya 1 bulan. Kalau berada di dalam provinsi, misalkan gugatan Pekanbaru, satunya berada di kabupaten lain gitu kan, 3 minggu, baru dimohonkan untuk datang. Kalau ini 6 bulan untuk dimohonkan untuk datang. Nah, melalui peradilan, misalkan ajukan gugatannya berada di Pekanbaru, ya ajukan permohonannya berdasarkan domisili di luar negeri, nanti dikirimlah ke Kementerian Luar Negeri yang berada di sana gitu. Nah, itu poin pentingnya dalam mengajukan gugatan itu.